Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Di siang yang semakin memanas, udara pun mulai terhempas. Janganlah mengeluh panas karena kita akan kupas sebuah materi yang sangat pas. Perkenalkan, kami dari kampus UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Prodi Psikologi Islam. Sebelum masuk pada materi ilmiah, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Tenang. Aku harus tetap tenang. Kabur. Berisik. Obat. Di mana obatku? Sakit. Kenapa kepala sebelahku sangat sakit? Pernahkah Anda merasa sakit kepala sebelah yang sangat menyiksa disertai dengan mual? Namun, bagian yang lainnya tidak. Dan karena hal itu pula Anda menjadi sangat peka terhadap cahaya. Jawabannya ada pada otak Anda. Dalam beberapa kasus, serangan ini terjadi dikarenakan kadar zat kimia dalam otak yang disebut dengan serotonin menurun. Hal ini menyebabkan salah satu saraf pada otak melepaskan zat kimia yang menuju ke lapisan luar otak sehingga menimbulkan rasa nyeri. Waduh, pasti nggak enak tuh. Perlu sobat tahu, rasa nyeri atau sakit kepala pada bagian kepala sebelah disebut dengan migrain. Migrain berasal dari bahasa Yunani, yaitu hemikranias. Hemi setengah, cranium tengkorak kepala. Migrain biasanya dideskripsikan sebagai perasaan denyutan yang berkala pada suatu area dari kepala dan dapat berlangsung 4-72 jam. Serangan sakit kepala sebelah ini umumnya muncul pertama kali pada masa pubertas anak dan akan semakin terasa berat ketika mulai berusia 35 hingga 45 tahun. Menurut data penelitian WHO, dari total populasi manusia yang berusia 18-65 tahun melaporkan pernah menderita sakit kepala. Sekitar 30% diantaranya adalah penderita migrain dan menurut penelitian, perempuan lebih sering mengalami migrain dibandingkan laki-laki. Beberapa faktor pemicu migrain sebagai berikut. Bisa saja dikarenakan keadaan emosional yang tinggi, stres berlebih, gangguan hormonal, gangguan tidur, jenis makanan tertentu, pengaruh lingkungan, cuaca, ataupun karena sedang sakit. Gejala migrain dapat berkembang dalam 4 tahap. Tapi perlu ingat ini. Yang pertama adalah tahapan prodromal. Tahap ini kerap disebut warning state karena memberikan sinyal atau tanda-tanda awal krisis. Aura. Tahap ini bisa saja terjadi selama atau sebelum migrain, seperti gangguan penglihatan, dan bisa saja terjadi pada gangguan verbal atau komunikasi, sensorik atau rangsangan saraf otak, dan motorik fungsi otot. Yang ketiga adalah serangan sakit kepala. Dan yang terakhir adalah resolusi. Ini adalah tahapan akhir dan ini terjadi setelah serangan migrain. Dan tahap ini adalah problem migrain yang bisa dikatakan ringan sobat, karena hanya ada perubahan suasana hati, kelelahan, dan sensitif. Berdasarkan jenis serangannya, migrain dapat dibagi menjadi 2 macam. Migrain tanpa aura, migrain dengan aura. Migrain dengan aura, namun tanpa rasa sakit kepala. Waduh, gimana tuh? Seperti yang telah diketahui sebelumnya, ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang mengalami migrain. Salah satunya adalah stres. Aduh, sakit kok dibuat-buat.
Pada saat stres, hormon dalam tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin dan kortisol dalam jumlah yang banyak. Kedua hormon tersebut akan menyebabkan peningkatan detak jantung dan pelebaran pembuluh darah. Hal inilah yang menyebabkan aliran darah menuju otak menjadi berkurang dan fungsi otak pun menurun, sehingga stres dapat memperparah migrain. Untuk mencegah atau mengatasi migrain, bisa kita langkah seperti minum obat, tapi jangan kebanyakan ya sobat, nanti overdosis. Istirahat di tempat yang gelap dan tenang. Makan makanan yang sehat dan berserat. Minum susu juga loh. Tidur yang nyenyak. Melakukan yoga dan mencoba rileks. Dan juga jangan lupa untuk selalu melakukan olahraga secara rutin ya sobat. Sebenarnya sobat, migrain itu tidak berbahaya, tapi jika dibiarkan lama dan semakin sakit, maka bisa saja berakibat fatal. Just information. Dokter dari Indonesia, Dr. Salim Haris SPSK FICA, mengatakan bahwa umumnya migrain memang dikenal dengan sakit kepala sebelah, tapi sebenarnya tidak. Migrain ada yang spesifik, seperti yang kita tahu adalah sakit kepala sebelah, dan sebenarnya itu disertai denyutan dan tidak berani melihat cahaya. Dan apabila melakukan pekerjaan maka akan bertambah sakit. Dan faktor utama migrain adalah pembuluh darah yang melebar. Dan jika dibiarkan terus-menerus, akan sama saja membiarkan munculnya penyakit baru, yaitu penyakit pembuluh darah otak. Aduh serem ya sobat.